Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Pada video kali ini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami dengan judul Sistem Pendukung Keputusan Seleksi Pemain pada Cabang Olahraga E-Sport Divisi Mobile Legends dengan metode Profile Matching. Namun sebelumnya saya akan memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama saya, Ishak Charles Angelus Penon, NIM 2312260 sebagai moderator. Saya Agustinus Benedictus Bolokoten sebagai pemateri 1 dengan NIM 231222092. Saya Bernard Ketesa Hunin dengan NIM 231226162 sebagai pemateri 2. Dan saya Laurentius Crisantus Netio dengan NIM 231221123 sebagai pemateri 3. Pokok pembahasan presentasi kami yang pertama adalah pendahuluan, yang kedua adalah landasan teori, yang ketiga studi kasus, dan keempat kesimpulan. Yang pertama, pendahuluan. Teknologi saat ini menjadi alat pendukung penting dalam berbagai pekerjaan, termasuk dalam pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan adalah proses memilih tindakan untuk mencapai tujuan tertentu dengan mengumpulkan data dan mempertimbangkan kriteria yang relevan. E-sport atau olahraga elektronik adalah bidang kompetitif yang menggunakan game. Mobile Legends Bang Bang adalah salah satu game e-sport yang bergenre multiplayer online battle arena atau MOBA, di mana pemain bertarung dalam tim 5 versus 5 dengan berbagai role seperti jungle, tank, roam, mid lane, XP, dan gold lane. Kompetisi Mobile Legends ini diadakan dari tingkat lokal hingga dunia dan mendorong munculnya banyak tim e-sport baru. Setiap tim menginginkan pemain berkualitas tinggi di setiap role-nya, karena pemain yang baik sangat menguntungkan. Untuk mendapatkan pemain seperti itu, pemilihan harus dilakukan secara selektif. Tim X-Gate Esports Surabaya memiliki beberapa divisi game, termasuk Mobile Legends. Saat ini proses pemilihan pemain Mobile Legends masih manual, dengan persyaratan seleksi penilaian kemampuan individu tanpa mempertimbangkan komunikasi dan kekompakan tim. Proses ini memakan waktu lama dan sering dipengaruhi subjektivitas, sehingga sering terjadi kesalahan dalam pemilihan pemain. Yang kedua, landasan teori. Landasan teori yang pertama yaitu sistem pendukung keputusan. Sistem pendukung keputusan adalah sistem informasi berbasis komputer yang mendukung proses pengambilan keputusan dengan menyediakan informasi, model, atau alat untuk membantu pengambilan keputusan dalam situasi semi-struktur atau tidak terstruktur. SPK dirancang untuk membantu pengambilan keputusan yang komplit dan non-rutin, yang memerlukan penilaian manusia serta pengetahuan dan sumber daya yang terintegrasi. Yang kedua, e-sport dan Mobile Legends. E-sport atau olahraga elektronik adalah bentuk kompetisi yang menggunakan video game. Salah satu cabang yang populer adalah Mobile Legends, sebuah permainan strategi berbasis tim di mana pemain berkolaborasi untuk mencapai tujuan tertentu. Pemilihan pemain yang tepat sangat penting dalam tim Mobile Legends, karena setiap pemain memiliki keterampilan dan peran yang berbeda dalam tim. Yang ketiga, metode profile matching. Metode profile matching adalah salah satu teknik yang digunakan dalam SPK untuk membantu proses seleksi dan penilaian. Teknik ini membandingkan profil kandidat dengan profil ideal yang diinginkan. Langkah-langkah utama dalam metode profile matching ini adalah: yang pertama, identifikasi kriteria. Yang kedua, penentuan bobot kriteria. Yang ketiga, evaluasi kandidat. Yang keempat, pembandingan profil. Dan yang kelima, pengambilan keputusan.
Baik, selanjutnya pada pembahasan ketiga kita akan masuk pada studi kasus. Yang pertama dalam studi kasus yaitu menentukan bobot capaian setiap variabel. Bobot setiap variabel bisa diatur besarnya tinggal disesuaikan kepentingan penilaian yang sudah ditentukan oleh ketua tim e-sport. Misalkan dalam implementasi diberikan nilai bobot sebagai berikut. Yang pertama, kriteria yang pertama yaitu KDA dengan nilai bobot yaitu 3. Keterangannya dari 1 sampai 5 sebagai berikut. Yang kedua, win rate dengan nilai bobot 4. Yang ketiga yaitu rank tire. Rank tire yaitu dia punya bobot 4. Yang kriteria yang keempat yaitu kerjasama tim dengan bobot kriteria yaitu 4. Yang berikut adalah kriteria yang kelima yaitu pengalaman kompetisi dengan bobot kriteria yaitu 4. Yang keenam yaitu kemampuan komunikasi. Itu masuk dalam kriteria keenam yaitu dengan nilai bobot 4. Yang kedua, tabel penilaian kriteria pemain. Setelah diberikan kriteria, maka dilakukan wawancara untuk mengetahui capaian nilai yang didapat dari tiap pemain. Berikut adalah capaian dari tiap-tiap pemain yang dibuat dalam tabel berikut. Yang ketiga yaitu perhitungan profil matching. Dalam perhitungan profil matching, langkah yang pertama yaitu pemetaan gap. Gap dimaksudkan untuk mencari selisih antara profil nilai kriteria pemain dengan profil nilai capaian, di mana nilai GAP diperoleh dari selisih profil nilai kriteria pemain dengan profil nilai capaian. Berikut adalah tabel pemetaan GAP dari setiap pemain. Langkah kedua dalam perhitungan profil matching yaitu pembobotan. Hasil dari selisih nilai kriteria pemain dan nilai capaian selanjutnya dibobotkan sesuai dengan tabel yang sebelumnya, sehingga selanjutnya diperoleh hasil pembobotan sebagai berikut. Berikut adalah tabel hasil pembobotan dari setiap pemain. Poin yang berikut dalam studi kasus yaitu perhitungan core factor dan secondary factor. Dari 6 kriteria yang diberikan, maka akan dibagi menjadi 2 kelompok variabel yaitu core factor dan secondary factor. Yang menjadi core factor yaitu kriteria pertama sampai kriteria ketiga yaitu KDA, win rate, rank tire. Kemudian yang menjadi secondary factor yaitu pengalaman kompetisi, kemampuan komunikasi, dan kerjasama tim yang baik. Untuk mencari nilai core factor digunakan rumus sebagai berikut, yaitu nilai core factor sama dengan jumlah nilai total core factor dibagi dengan jumlah variabel core factor. Untuk mencari secondary factor digunakan rumus sebagai berikut. Nilai secondary factor sama dengan jumlah total nilai secondary factor dibagi jumlah variabel secondary factor. Berikut adalah tabel nilai core factor dan nilai secondary factor dari semua pemain. Selanjutnya dicari perolehan nilai total dan perankingan. Perolehan nilai total dapat diperoleh dari rumus X% dikali dengan nilai core factor ditambah dengan Y% dikali dengan nilai secondary factor. X% dan Y% dapat diatur presentasinya tergantung pihak pengambil keputusan selaku user. Misalkan ditetapkan X% sama dengan 60% dan Y% sama dengan 40%, maka nilai total akan dihasilkan sebagai berikut. Dan yang terakhir adalah kesimpulan. Secara keseluruhan, penggunaan sistem pendukung keputusan dengan metode profil matching untuk seleksi pemain dalam cabang olahraga e-sport divisi Mobile Legends adalah strategi yang sangat efektif. Ini tidak hanya meningkatkan efisiensi dan akurasi proses seleksi,
tetapi juga memberikan keunggulan kompetitif yang signifikan bagi tim. Dengan memanfaatkan teknologi dan data secara optimal, sistem ini mampu menciptakan proses seleksi yang lebih transparan, adil, dan berbasis kinerja, yang pada akhirnya berkontribusi pada kesuksesan tim ekspor.